Selamat malam teman-teman yang terkasih. Perkenalkan, nama saya Sabto. Saya akan mengantar teman-teman untuk masuk dalam peziarahan di tepi Sungai Kardoner bersama Inigo. Di tempat ini, Inigo mengalami pencerahan. Sebelum menuju Kardoner, baiklah kita melihat kembali tempat-tempat yang sudah kita lalui. Loyola adalah tempat kedua yang kita kunjungi setelah melihat dan merenungkan peristiwa Inigo yang terluka di Pamplona. Di Loyola, Inigo dilahirkan kembali melalui bacaan-bacaan rohani. Ia dilahirkan menjadi manusia yang memiliki orientasi baru. Kini orientasinya bukan pada hal-hal yang bersifat duniawi, tetapi rohani. Di Aranzanzu, ia berjaga semalam untuk memohon restu dari Bunda Maria untuk memulai hidup barunya. Di sini, ia juga berjanji untuk hidup murni kepada Allah, disaksikan oleh Bunda Maria. Montserrat adalah tempat yang menjadi saksi bahwa Inigo tidak hanya berjanji untuk hidup murni dan suci, tetapi mewujudkan janjinya dengan melepas simbol-simbol duniawi. Ia tidak hanya menjadi peziarah, tetapi ia menjadi peziarah yang mengemis dan mengandalkan kebaikan orang-orang yang ia jumpai. Di Manresa, ia merasakan dan mengalami dinamika hidup rohani yang membuat ia sadar bahwa Allah sedang mendidiknya. Orang-orang melihatnya tidak hanya sebagai manusia karung goni, tetapi manusia suci. Manresa adalah saksi bahwa perjalanan menuju kesucian bukan hal yang mudah. Inigo masuk dalam dinamika rohani yang tidak pasti, yang membuatnya sadar bahwa ia harus mengandalkan rahmat Tuhan. Hari ini kita berada di tepi Sungai Kardoner. Lalu di mana Kardoner tersebut? Matt Malone, seorang Jesuit dari Amerika, sedang berdiri di kota Manresa. Di belakangnya, di atas, kita melihat ada bangunan yang dahulu merupakan rumah sakit Santa Lucia, tempat di mana Inigo melayani orang-orang sakit. Di bawah kita melihat ada sungai. Inilah Sungai Kardoner, tempat Inigo mengalami pencerahan. Marilah kita sekedar melihat lebih dekat gambar-gambar di sekitar Sungai Kardoner untuk merasakan suasana tempat tersebut. Pencerahan di tepi Sungai Kardoner sebagai pengalaman rohani bukanlah pengalaman yang berdiri sendiri. Pengalaman pencerahan ini merupakan bagian dari keutuhan pengalaman rohani Inigo di Manresa. Gambar di samping adalah Gua Manresa
tempat Inigo berdoa dan bermati raga setelah melakukan pelayanannya untuk orang-orang sakit. Baiklah, kita sekedar mereview perjalanan Inigo di Manresa. Kita mencoba mencecap dalam-dalam makna yang sudah kita refleksikan dalam perjalanan peziarahan kita sejauh ini. Makna-makna rohani yang kita dapatkan tidak ditentukan pada banyaknya, tetapi dalamnya. Di Manresa, Inigo mewujudkan orientasi barunya dengan cara melakukan mati raga sebagai langkah untuk masuk dalam kesucian hidup. Namun, orientasi baru malah membuatnya menjadi terpuruk. Ia terbebani oleh dosa-dosa masa lalunya. Beban ini muncul karena ia berpegang pada usaha sendiri untuk mencapai ideal kesempurnaan rohani. Skrupel menjadi bagian dari proses dinamika hidup rohani. Skrupel juga menjadi ruang di mana Inigo belajar mengenal dirinya sendiri dan mengenal Tuhan. Ia akhirnya mengerti bahwa dalam membangun relasi dengan Tuhan, ia tidak dapat mengandalkan usaha sendiri, tetapi rahmat Tuhan. Di sini, Inigo mengalami reorientasi hidup. Reorientasi ini diikuti oleh pengalaman pencerahan di tepi sungai Cardoner. Dari manusia karunggoni, Inigo menjadi orang suci. Dari usaha sendiri, Inigo masuk pada pengalaman yang sungguh mengandalkan rahmat dari Allah. Inigo mengalami proses orientasi. Dinamika orientasi berlanjut menjadi pengalaman disorientasi. Dan Inigo berkat rahmat Allah mengalami reorientasi. Inilah dinamika pengalaman hidup rohani Inigo di Manresa. Dalam proses dinamika hidup rohani, Ignatius masuk pada pengalaman reorientasi, di mana ia mengalami pencerahan. Dalam autobiografi nomor 30 dituliskan ia berjalan sambil berdoa penuh devosi. Ia duduk sebentar dengan muka ke arah sungai yang mengalir di bawahnya. Ketika duduk di situ, mata budi pengertiannya mulai terbuka. Ia mengalami sebuah vision tetapi memahami dan mengerti banyak hal, baik hal rohani maupun mengenai iman dan ilmu. Semua itu dengan kejelasan yang besar sehingga segalanya kelihatan baru.
Nadal, seorang sahabat Ignatius, memberi komentar tentang pengalaman rohaninya di tepi sungai Cardoner. Ia mengatakan demikian, Inigo tidak hanya diberi pemahaman yang jelas, tetapi mengerti secara dalam-dalam bagaimana Allah menciptakan dunia dan bagaimana Sang Sabda menjadi manusia. Romo Sardi dalam buku Berani Mengambil Keputusan menuliskan demikian, pengalaman yang juga menjadikan Inigo maju secara rohani dan rasuli tersebut selanjutnya masih dilengkapi oleh pengalaman istimewa, yaitu pencerahan luar biasa eksimia illustration di tepi sungai Cardoner. Kata Spanyol eksimia yang dipakai untuk menjelaskan pengalaman ini menekankan betapa pengalaman tersebut secara istimewa dan luar biasa mempengaruhi cara hidup dan cara beriman Inigo. Dan pengalaman tersebut bukan suatu vision dalam arti di sana Inigo melihat sesuatu, melainkan suatu pencerahan tentang misteri iman, sehingga Inigo memiliki cara pandang baru. Kira-kira ada 4 pencerahan yang dialami oleh Inigo. Keempat-empatnya tentang pokok iman Katolik. Pertama tentang misteri Trinitas. Kedua tentang misteri penciptaan. Ketiga tentang misteri Kristus yang hadir dalam sakramen Maha Kudus. Dan keempat tentang misteri kemanusiaan Kristus dan Bunda Maria. Dalam proses doa, saya akan mengajak teman-teman untuk membuka doa dari doa yang dibuat oleh Pedro Arrupe, Jenderal Serikat Yesus ke-28. Kita akan mendoakan doa pembukaan ini nanti untuk menutup acara Pungka hari ini. Rahmat yang saya tawarkan kepada teman-teman adalah, aku mohon rahmat untuk dibarui dalam Kristus seperti Ignatius melalui pencerahan yang aku alami. Pokok doa yang saya tawarkan di sini adalah 3 hal. Pertama, kita mencoba mereview perjalanan Ignatius di Manresa dalam proses dinamika pengalaman rohani, orientasi, disorientasi, dan reorientasi. Pada pokok kedua, kita diajak untuk melakukan repetisi atas perjalanan rohani saya bersama Ignatius. Pengulangan, bukan pengulangan doa, tapi pengulangan makna yang Anda dapatkan dalam doa. Pada pokok yang ketiga, saya ingin mengajak teman-teman untuk merefleksikan kapan aku mengalami pencerahan. Pencerahan tentang apa yang aku alami. Dan yang terpenting adalah apa dampaknya bagiku dan bagi orang-orang di sekitarku. Sebagai catatan, kita dapat memilih pokok doa sesuai kebutuhan kita. Yang terpenting adalah bukan banyaknya, tetapi dalamnya. Terima kasih